IWD ini jarang-jarang perempuan dari berbagai asal gitu kita bertemu, diskusi soal beban kita, soal gerakan di lokusnya masing-masing. Dan menurut aku ini penting banget buat punya ruang kayak gini yang aman buat kita ngobrol. Dan setiap kali IWD aku jadi keinget kalau misalnya cuti haid yang aku rasain saat ini itu adalah perjuangan dari gerakan perempuan di tahun 50-an di awal kemerdekaan. Jadi kayak memperingati bahwa ini sekarang harus diperjuangkan lagi nih karena mereka udah berjuang susah payah, jadi kita harus bersemangat gitu. Sudah. Sejak saat itu sampai hari ini perempuan Papua dan tubuhnya menjadi medan perang yang tidak pernah selesai, kawan-kawan. Kami harus berhadapan dengan polisi, tentara setiap hari. Bahkan kami tidak bisa merasakan apa itu kebebasan itu apa. Kami lebih kenal yang namanya ketakutan, kami lebih kenal yang namanya trauma, kami lebih kenal yang namanya air mata, kami lebih kenal yang namanya darah, kami lebih kenal yang namanya sakit itu sendiri. Buruh perempuan yang menggerakkan roda industri walau pada akhirnya mereka diupah murah hanya karena mereka perempuan. Menurut saya IWD itu penting karena mengingat sejarahnya sendiri itu dimulai dari para perempuan-perempuan yang melawan, terutama perempuan-perempuan yang bekerja dengan ketidakadilannya dan dunia patriarkinya di masa itu. Aku ngerasain banget mahasiswa hari ini tuh udah jadi kayak buruh aja yang kita harus masih ngambil kerja-kerja di luar akademik karena ya tahulah kehidupan kuliah tuh butuh biaya juga, yang mana kan biaya pendidikan hari ini semakin mahal dan penunjang pendidikannya juga gitu. Jadi kayak waktu-waktu luangku, waktu-waktu mengaktualisasi diriku tuh dirembut sama untuk kerja-kerja itu, dan IWD hari ini tuh memberikanku waktu untuk rehat dan bertemu lagi dengan teman-teman yang aku senang gitu. Saya rasa ruang IWD ini bisa menjadi ruang untuk kita bisa saling mengetahui kondisi material dari setiap kelompok dan juga berteriak dan mengatakan ketidakadilan yang selama ini terjadi gitu. Dan nilai-nilai yang coba disampaikan di dalam IWD ini soal feminisme gitu ya, terutama di dalam situasi dunia dan perang di mana-mana gitu. Saya kira itu penting untuk kita baca ulang karena mungkin terlalu maskulin itu yang membuat dunia ini menjadi banyak sekali peperangan gitu, dan nilai-nilai feminin ini penting untuk bisa diseimbangkan dan menjadi cara kita menentukan arah dunia seperti itu. IWD itu penting untuk terus dilaksanakan karena memang hingga saat ini kami sebagai perempuan, juga teman-teman queer, juga LGBTQ IA plus juga mereka sedang berjuang untuk memperjuangkan hak-haknya sendiri. Kenapa masih harus dilaksanakan setiap tahunnya? Ya memang karena masih banyak hal yang belum kita dapatkan, seperti hak-hak pekerja, apalagi saya sebagai buruh perempuan yang mungkin saat ini juga masih belum mendapatkan hak yang seutuhnya gitu loh. Dan kenapa laki-laki juga penting untuk memperingati WD? Karena laki-laki juga menjadi korban dari patriarki. Laki-laki harus kuat, laki-laki harus gak boleh menangis. Stereotip itu yang bikin laki-laki juga menjadi korban. Belum lagi di bawah kapitalisme, laki-laki harus menjadi penopang ekonomi keluarga yang harus ini gitu. Jadi ada ungkapan laki-laki tidak bercerita, itu juga itu yang menjadi landasan kenapa laki-laki menjadi korban dari patriarki. Itu aja sih. Aku sangat berharap semoga kita bisa melawan sih, kita bisa melampaui standar-standar yang memang secara paksa dilekatkan pada kita, padahal itu kan kadang bukan hal yang kita mau gitu. Jadi kalau misalnya kita dipaksa bahwa perempuan tuh harusnya ini, harusnya itu. Nah aku sangat berharap teman-teman perempuan punya keberanian untuk melawan itu dan membongkar wacana-wacana yang besar itu gitu, konstruksi sosial itu.